Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Dwi Rahmawati dengan NIM A3202000159 dari kelompok 6 kelas D Education Management. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kaleidoskop sekolah. Apa itu sekolah? Sekolah atau school diambil dari bahasa Latin yaitu schola atau schola yang dipakai pada awal abad ke-12 dan secara harfiah memiliki arti waktu senggang atau waktu luang. Pengandaian ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki waktu luang atau waktu senggang dan secara umum digunakan untuk belajar. Sebagian para ahli percaya bahwa pendidikan berasal dari beberapa akar peradaban. Di antaranya yaitu peradaban Mesir, peradaban Yunani kuno, dan juga peran-peran tokoh yang ada di dalamnya, seperti Plato dan Aristophanes, Socrates, dan Friedrich Froebel, dan juga yang lainnya. Sedangkan pada sekitar abad ke-10 sampai dengan 11, pendidikan Islam dari Arab sudah mulai mempengaruhi pendidikan yang ada di Barat. Sejarah pendidikan formal atau pengajaran atau persekolahan memperlihatkan bahwa para praktisi pendidikan awalnya ada 3, yaitu yang pertama kaum pendeta, dukun-dukun, dan juga para ulama yang memiliki posisi pemimpinan di organisasi-organisasi keagamaan dan juga pemerintahan. Yang kedua yaitu ahli-ahli ilmu pengetahuan modern seperti filsuf, cendekiawan, dan juga negarawan. Dan yang ketiga yaitu pejabat administrasi pemerintahan. Sejarah pendidikan yang sekarang kita kenal sebagai sekolah dan universitas boleh jadi berakar dari akademinya Plato dan liseumnya Aristoteles. Namun, dalam artian yang lebih luas lagi, pendidikan itu telah dimulai sejak manusia itu berada di bumi, baik itu pendidikan formal maupun non-formal yang berupa pelatihan. Yang selanjutnya yaitu melacak pendidikan dan sekolah di Indonesia. Yang pertama yaitu pendidikan pada masa raja-raja lokal. Pada masa ini, pendidikan hanya diperuntukkan untuk kaum bangsawan dan juga anggota keluarga kerajaan. Pada masa ini juga, corak pendidikannya merupakan perpaduan antara pendidikan agama, yang pada masa itu yaitu agama Hindu dan Buddha, dan pendidikan bagi kerabat elit politik dan kroni kerajaan. Yang kedua yaitu pendidikan pada masa kolonialisme. Pada masa ini, sekolah-sekolah umum diselenggarakan dalam rangka untuk melestarikan penjajahan atau kolonialisme itu sendiri. Dan sistem pendidikan telah dipolitisasi untuk pro status quo. Hal ini terbukti dengan adanya trilogi pemerintah yang terfokus pada educate, irrigate, dan juga emigrate. Dan pada masa ini pula dikeluarkan keputusan kerajaan yang berisi diantaranya yang pertama yaitu uang sekolah dihapuskan dan biaya sekolah ditanggung oleh pemerintah. Yang kedua, melarang pengajaran agama, baik itu agama Islam, agama Kristen, dan agama yang lainnya. Dan yang ketiga, sekolah bercirikan agama tidak mendapatkan subsidi atau bantuan dari pemerintah. Dan yang selanjutnya yaitu sekolah mulai diperluas tujuannya. Jadi tidak hanya untuk melestarikan kolonialisme atau penjajahan saja. Selanjutnya yaitu bidang-bidang garapan pengelolaan sekolah atau madrasah. Yang pertama yaitu pengelolaan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan juga bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Prinsip-prinsip dalam melakukan pengelolaan kurikulum yaitu yang pertama, produktivitas, yaitu pertimbangan bagaimana agar peserta didik ini dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum. Yang kedua yaitu demokratisasi. Pengelolaan kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam menjalankan tugas. Yang ketiga yaitu kooperatif.
perlu adanya kerjasama yang positif antar pihak yang terlibat. Yang keempat yaitu efektivitas dan efisiensi. Harus mempertimbangkan keefektivitasan dan juga keefisiensian untuk mencapai tujuan kurikulum. Dan yang kelima yaitu mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Proses pengelolaan kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan kepada visi, misi, dan juga tujuan kurikulum. Perkembangan kurikulum adalah sebuah proses siklus. Proses tersebut ada 4. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan ini mempelajari dan menggambarkan semua sumber pengetahuan dan pertimbangan tentang tujuan-tujuan pengajaran, baik yang berkenaan dengan mata pelajaran maupun kurikulum secara menyeluruh. Yang kedua yaitu isi atau materi dan metode. Mengembangkan isi materi dan penggunaan metode dalam mencapai tujuan. Ketiga yaitu penilaian atau assessment. Menilai keberhasilan pekerjaan yang telah dikembangkan tersebut. Dan yang keempat yaitu balikan atau feedback. Umpan balik dari semua pengalaman yang telah diperoleh dan pada gilirannya menjadi tolak bagi studi selanjutnya. Yang kedua yaitu pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik atau Pupil Personnel Administration adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, dan juga layanan individual. Tujuan dari pengelolaan peserta didik ini yaitu mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar berjalan dengan lancar, tertib, dan juga teratur. Ada beberapa tahapan-tahapan pengelolaan peserta didik. Di antaranya yaitu yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Yang kedua, rekrutmen peserta didik, yaitu proses pencarian, menentukan, dan menarik siswa yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan tersebut. Yang ketiga yaitu seleksi peserta didik, yaitu kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya peserta didik tersebut. Yang keempat yaitu orientasi peserta didik, yaitu kegiatan penerimaan siswa baru dengan cara mengenalkan lingkungan dan situasi di lembaga pendidikan tersebut. Yang kelima yaitu penempatan peserta didik. Sebelum peserta didik yang telah diterima ini mengikuti pembelajaran, terlebih dahulu perlu dikelompokkan dalam kelas masing-masing, yaitu seperti sistem kelas. Dan yang keenam, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Nah, pembinaan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa, memantapkan kepribadian siswa, mengoptimalkan potensi siswa, dan menyiapkan siswa agar menjadi siswa yang berakhlak mulia, bersifat demokratis, dan juga menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memadai. Dan yang ketujuh, pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan tentang peserta didik di sebuah lembaga pendidikan dimaksudkan sebagai database, dokumentasi, dan evaluasi atas kegiatan yang telah dilangsungkan. Dan yang terakhir yaitu kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dalam manajemen pendidikan. Yang ketiga yaitu pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari masuknya tenaga pendidik dan kependidikan ke dalam organisasi melalui perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan atau pengembangan, dan pemberhentian. Proses pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu perencanaan.
Perencanaan adalah pengembangan dan strategi penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan atau SDM guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu seleksi, yaitu proses pengambilan keputusan di mana individu dipilih untuk mengisi suatu jabatan yang didasarkan pada penilaian terhadap seberapa besar karakter individu yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu pembinaan dan pengembangan, yaitu usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan, manajemen organisasi, dan juga jenjang pendidikan. Yang keempat yaitu penilaian, usaha yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik performa seorang pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima yaitu kompensasi, yaitu semua bentuk upah atau imbalan yang berlaku. Dan yang keenam yaitu pemberhentian, proses yang membuat seseorang pendidik dan tenaga kependidikan itu tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya. Tenaga kependidikan dapat berhenti ataupun diberhentikan dari pekerjaannya karena beberapa alasan, yaitu permintaan sendiri untuk berhenti, mencapai batas usia pensiun, adanya penyederhanaan organisasi, yang bersangkutan melakukan penyelewengan atau tindakan pidana, yang bersangkutan tidak cakap jasmani atau rohani, meninggalkan tugas dalam jangka waktu tertentu sebagai pelanggaran atas ketentuan yang berlaku, dan karena meninggal dunia atau karena hilang, sebagaimana telah dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat yaitu pengelolaan keuangan. Pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan. Pembiayaan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan yang meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan, dan juga biaya pribadi peserta didik. Yang kelima yaitu pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang meliputi peralatan dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah seperti gedung, ruangan, meja, kursi, alat peraga, dan juga buku pelajaran. Sarana dan prasarana pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot madrasah. Yang keenam yaitu pengelolaan hubungan sekolah atau madrasah dengan masyarakat. Kerjasama sekolah dengan masyarakat adalah semua bentuk kegiatan bersama yang secara langsung maupun tidak langsung dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Asas yang menjadi landasan melaksanakan kerjasama antar lembaga sekolah dan unsur-unsur masyarakat tersebut, yaitu yang pertama yaitu asas manfaat. Asas ini merupakan kegiatan bersama yang harus saling menguntungkan dalam aktivitas kerjasama yang dilakukan. Yang kedua yaitu asas gotong royong. Hubungan kerjasama tidak harus selamanya didasarkan pada keuntungan materi. Akan tetapi, aspek sosial juga menjadi hal yang sangat penting dalam menjalin hubungan. Asas gotong royong ini adalah landasan sosial tersebut. Yang ketiga yaitu birokrasi. Asas ini merupakan landasan profesional administratif sebagai lembaga atau organisasi pendidikan dalam melakukan hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Saya rasa cukup dari saya menjelaskan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.